Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahil munjali alal qulubil amirah bidikrihi al-mutawajjati bitaji tawajjuh bikuliyatiha fi mahari bi amrihil farati bi ajrihatil khawf wal wajal min qawami zazarihil mutrahah ala bisati dhati wal ikri hubban wa jalalan li kudratil mun'aimah fil jinatil ihsani wal imtinan bihamdih wa syukrih lima kanat tahsunul istima' bi kalamih wa kalam habibi wa attiba'
isrihi ij'ala itba' ayatu hubbi wasilatu qurbi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sairi atba'i wa hisbi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah yamunu bil fadl wa yamna'u bil adl wa huwa a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa adim wa karim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafi'ina wa qudwatuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad an-nuri dhati wa siri syari fi sa'il asma' wa sifat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun wal hadirun rahimakumullah, ittaqullah ta'ala wa tafakkaru fi khalqi samawati wa huma awda'a Allah fihima minal ayat adallati ala kamali ilmihi wa qudratihi wa tamami hikmatihi. Fakam fi samawati wal ardi ayatin dhahiratin ala inna Allah ala kulli syai'in qadir wa innahu qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa qawluhu ta'ala sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Ala innahum fi miryati min liqa rabbihim ala innahu bi kulli syai'in muhit. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna li rabbikum fi ayyam dahrikum nafahat ala fataradu laha. Sadaqallahul maulana al-azim wa rasulih. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kehadirat Allah dengan rahmatnya, dengan nikmatnya, dengan barakahnya, dengan kemuliaannya, dengan ketinggian, dengan agungannya, yang wajib bagi kita semuanya yang mengaku diri kita orang-orang yang muslim untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan bukan malam ini kita masih diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, diberikan istiqamah. Mudah-mudahan kita ditambahkan ilmu serta berkah, selamat fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, malam ini kita membahas tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang meliputi, yang maha luas, dan sangat sedikit pengetahuan manusia. Kita diciptakan tidak lain dan bukan kecuali untuk menyembah kepada Allah. Bukan kata-kata menyembah, hanya bentuk zahir yang hanya menunjukkan sifat. Bagaimana orang menyembah Allah bukan berarti badan, bukan berarti yang tubuhnya saja dan sujud itu kepalanya saja, tetapi Allah tekankan, Allah perintahkan agar manusia ini menyembah itu bukan sekadar menyembah aku, tapi seluruh jiwa dan raganya, pikirannya, rohnya, untuk sujud kepada Allah Ta'ala.
tanda-tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda merendahkan diri di hadapan Allah. Tanda-tandanya mempunyai kelemahan yang banyak di hadapan Allah, yang semata-mata untuk menambahkan keimanan, untuk menambahkan ketakwaan, agar manusia kembali fitrah, agar manusia mengetahui kebesaran kekuasaan Allah, agar manusia mengetahui dirinya siapa dan yang dijadikan siapa, agar manusia mengetahui dengan dirinya itu dengan siapa dan kembali kepada siapa. Dan bukan cuma-cuma Allah Ta'ala menjadikan manusia itu, bukan gratis, tapi aku jadikan jin dan manusia untuk menyembah kepadaku. Tapi perlu digarisbawahi, belum cukup kata-kata menyembah, tetapi dalam satu ayat disebutkan, dalam satu firman Allah, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin, sembah sujud kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan kepadamu. Kita perlu bertanya kepada diri yang hina dan rendah ini, terutama wasiat itu, nasihat itu kepada pribadi saya sendiri. Sudahkah benar kita ini menyembah Allah? Sudahkah benar kita sujud sama Allah? Sudahkah kita benar untuk membuat pengakuan kepada Allah? Untuk itulah para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, waktu yang singkat, umur yang singkat, hidup yang singkat, apa yang sebenarnya kita lakukan, apa yang sebenarnya kita jalankan, apa yang sebenarnya kita perbuat, apa yang sebenarnya kita kerjakan, apa segala amal-amal itu, apakah dari hati yang paling dalam atau dari pikiran kita? Untuk itulah saya berikan mengerti tentang kekuasaan Allah. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah, setiap manusia yang dijadikan oleh Allah, setiap manusia yang ditiupkan oleh Allah, pasti manusia itu mempunyai azam, keinginan. Kita bertanya, keinginan manusia itu bukan hanya 1 atau 100, sampai mati pun keinginan itu tidak akan pernah pupus atau hilang dari manusia. Berjuta-juta keinginan manusia yang mereka tidak akan pernah selesai dan putus-putusnya, kecuali keputusan itu saat roh sudah keluar dari nyawa, keluar dari badan manusia. Mana manusia ini ditentukan oleh Allah agar mengetahui berbagai macam bentuk, berbagai macam rupa, berbagai macam bangsa, berbagai macam warna, berbagai macam kedudukan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma akramakum innallaha atqakum. Jaminan Allah kepada orang-orang yang takwa. Kami tidak melihat pakaianmu, kami tidak melihat keindahanmu, kami tidak melihat kekayaanmu, kami tidak melihat rumahmu, tapi aku melihat niat
niat itu adalah roh daripada tubuh. Niat itu jiwa, dan kelak akan dibangkitkan roh itu dengan niatnya, dengan semua perbuatannya itu berdasarkan niatnya. Ya, semuanya. Yang mana niat semuanya tidak diketahui. Maka untuk mengetahui tentang niat itu, maka renungkanlah diri, karena niat itu adalah nyawa, niat itu adalah jiwa, niat itu adalah sebagian puncak daripada segala amal. Kalau niat itu sudah pupus dan terhapus dan bercampur macam dengan segala keinginan, maka rusaklah niat itu. Untuk itulah para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala menciptakan kalian, kemudian memberi kalian rezeki, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian. Allahul ladzi khalaqakum summa rajaqakum summa yubitukum summa yuhyikum. Kalau mengatakan bahwa Allah itu yang menciptakan, kemudian yang memberikan rezeki, mengapa kita tidak mengetahuinya? Mengapa kita tidak mengenalnya? Mengapa kita dibuat kebingungannya? Padahal Allah Ta'ala ciptakan manusia ini semuanya dalam takaran orang masing-masing. Ada rezeki yang tidak diberikan oleh manusia? Mustahil. Semua Allah Ta'ala menciptakan, semua ada nafahat dan karunia-Nya. Maka dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW, inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahat ala fataraddu laha. Sesungguhnya Allah atau Tuhan kalian memiliki an-nafahat, karunia, tetapi maka hilanglah an-nafahat itu, karunia-karunia itu, disebabkan mencari sesuatu selain Allah, mencari satu rezeki selain Allah, mencari karunia selain Allah, maka lenyaplah karunia itu yang ada sia-sia belaka. Wa qalu ta'ala yatasu birahmati ma yasha al-ayat. Allah menentukan rahmatnya bagi siapa yang dikehendakinya. Rahmat itu datang kepada orang-orang yang dikehendakinya, yang mengetahui rahmatnya, yang mengetahui karunia-Nya, yang mengetahui janjinya, yang mengetahui buktinya. Bagi orang-orang yang tidak mengetahui rahmat itu, mereka telah lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikuatkan lagi al-hikmah akhir zaman ini, dakwah ilmu dibuat sebagai cerita. Di zaman Al-Imam Al-Arif Billah As-Sayyid Al-Habib Al-Syahir Al-Naki Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, di zamanku sudah banyaknya manusia-manusia yang penuntut ilmu, yang mana ilmu itu didengar masuk telinga kanan,
kemudian berhamburan dengan telinga kiri. Bagaimana nanti sesudah aku? Apakah ada kehidupan manusia dengan hidup ilmunya? Apakah benar-benar dia menuntut ridhanya Allah? Mereka telah menggantikan kelak ilmu itu sebagai cerita, sebagai meninak mubukkan, yang mana bayi yang mau tidur, kisah tinggal kisah, dalil tinggal dalil, doa tinggal doa, sekedar bacaan, tapi tertutup semuanya. Iman mereka tidak seperti hanya orang-orang salaf. Iman mereka yang di akhir zaman ini akan terjadi kelak, yang mana kata Nabi Muhammad SAW, mereka seperti ulat yang masuk di dalam cuka, yang selalu gelisah, bukan gelisah karena dosa, bukan gelisah karena ibadahnya, tapi gelisah di dalam kehidupan yang serba menuntut untuk mendapatkan ekonomi, yang sehingga terkikis habis seperti garam yang larut di air. Untuk itulah para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, berapa banyak ilmu yang kemudian hanya menjadi sekedar cerita saja. Ada rupa ilmin khadahul khobar, tidak berguna. Yang hadis mengatakan Nabi Muhammad SAW, utlubul ilmu walau bisin, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina, tetapi sekarang tuntutlah utlubul dunia walau bisin, tuntut dunia sampai kepada negara Cina. Yang tidak lain yang dipikirkan hanya orang-orang yang tolol, orang yang bodoh, orang yang gak punya otak, yang selalu mikir dunia. Mereka menghiasi dirinya dengan dunia, mereka dengan gembira dengan dunia. Dia gembira dengan apa yang diperolehnya, dia bangga apa yang diperolehnya. Well, alladzina yura wa yamna'un al-ma'un, mereka lah golongan orang-orang yang ria, mereka lah golongan orang-orang yang ingin dipuji, mereka lah golongan orang-orang yang ingin dimanjakan. Saat dia datang kesempitan, kesedihan, maka mengeluarkan segala cara yang semua tipuan-tipuannya untuk mendapatkan satu piring nasi, untuk mendapatkan satu adegrah, satu butir jagung. Dia rela menjual agama, dia rela untuk menukarkan agama dengan harga murah. Ada yang pura-pura jadi dukun, ada yang pura-pura bisa ngobatin orang, ada yang pura-pura bisa menyembuhkan orang. Well, ada kullu syaitan. Ini yang ditakutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama bukan dukun, orang alim itu bukan dukun, bukan tabir, mengajar, bukan datang sebagai untuk pengobatan. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, inilah kebanyakan walakin asarnas,
la ya'lamun. Kebanyakan manusia ini tidak tahu karena bodoh dan tolol. Dia dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sendirian di kuburnya. Bagaimana orang yang dahulu salafus saleh menulis itu sampai 1200 liter tinta. Bagaimana orang-orang yang saleh ibadatnya 1000 rakaat. Bagaimana orang-orang yang saleh itu sampai datang pernikahannya kepada As-Sayyid Al-Arif Billah Habib Muhammad bin Hasan Al-Bahar, yang mana beliau saking takutnya sama Allah, begitu dia nikah, begitu dia kawin, itu istrinya suruh bawa yang namanya lentera lampu obeng. Pengantin pertama diisi dengan zikir kepada Allah, pengantin pertama diisi dengan nulis kitab sama Allah, pengantin pertama diisi untuk mendekat kepada Allah. Akhirnya istrinya cemburu kepada kertas, kepada tinta, kepada tulisan. Lebih baik aku di madu daripada aku cemburu dengan pena-pena itu. Subhanallah. Mudah-mudahan semuanya ada generasi yang datang niscaya bukan lama tambah baik, tapi pengaruh dunia luar biasa. Dia lupa ada ancaman-ancaman Allah Ta'ala. Dia lupa kapan matinya. Dia berpikir nanti 70. Coba kamu renungkan orang yang naik kereta api umur 31, 29 mati. Dia gak sadar kalau itu takdirnya. Si istri jadi janda. Kalau yang mati itu laki janda, kalau yang mati perempuannya dari duda. Siapa yang berkuasa? Siapa yang memiliki langit dan bumi? Siapa yang memiliki semua keadaan? Siapa yang memutuskan? Maka untuk itulah letakkan, kata sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-afiyah asratu ajza'in tis'atun minha fi sumti. Keselamatan terbagi dalam 10 bagian, 9 diantaranya terletak pada diam. Diam bukan ngelamun. Ada 2 orang ini menghayal, andai kata. Ini disebut tamani, menghayal yang tidak pernah wujud, menghayal yang tidak pernah terbukti, karena mereka tidak berakal. Maka saya katakan semua manusia ini mempunyai keinginan, yang mana keinginan itu berjuta-juta, aneka ragam variasi, dan diisi dengan seton-seton dan hawa nafsu. Menghambur semua keinginan. Walaupun gak punya uang sekalipun, dia akan berusaha untuk mendapatkan. Walaupun utangnya dikejar orang, walaupun mukanya tidak ada, walaupun dia tidak malu lagi. Ini akhir zaman. Tidak sedikit rumah yang mewah disita, mobil yang bagus disita, sepeda motor yang bagus disita, TV yang bagus disita, karena nafsu. Kalau engkau ingin kaya, qanaah. Karena ini di akhir zaman berlomba-lomba
untuk bunuh diri, berlomba-lomba untuk hancur, berlomba-lomba untuk cari kesusahan. Bukan Allah yang membuat susah, tapi manusia yang membuat susah. Nggak punya sabar, asal nggak utang. Saya ingin tahu yang jago-jago utang ini nanti akhirnya kemana sih? Saya ingin tahu yang jago-jagonya utang tuh nanti kemana? Membuang waktu 1 tahun, 2 tahun. Itu pohon gak bisa dipaksa besar. Itu pohon berbuah sendiri. Kalau dibuat besar, itu tumbuhnya di batu jadi pohon bonsai. Bonsai itu ada gak yang namanya buahnya? Buat hiasan, buat tontonan, bosen, jual. Itu tontonan. Maka disebut dunia ini permainan. Artinya diam itu sabar, baru bisa bersyukur. Itu memperhatikan kebesaran Allah, ya. Sabar dan ketaatan, niscaya semua akan datang kepada kita, semua akan tunduk kepada kita, semuanya akan menyerah kepada kita, sebab kita menyerah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, man ra'a minkum munkara yugajirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran hendaknya yang merubah dengan tangannya, bukan mukul, arti memberikan peringatan. Jika tidak mampu dengan lisan dan jika tidak mampu dengan hatinya, inilah aman, namanya iman yang paling rendah. Doakan. Ini kadang-kadang semua amanu semua kafaru diikuti. 1 hari iman, 1 hari kafir. Akhirnya 1 hari senang, 1 hari susah. Terus senang susah, senang susah, senang susah. Disebabkan dari tangan mereka sendiri. Maka jelas sabda Nabi Muhammad SAW, kullukum dalun ila man hadaituhu fastahduni ahlikum. Apa sabda Nabi SAW? Kalian semua sesat kecuali yang setelah ku berikan petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan memberikan petunjuk itu. Riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad Baihaqi. Keinginan yang besar, keinginan yang memicu kepada dosa, keinginan yang memicu kepada kebodohan, maka disebut itu orang tidak berakal. Ditampung oleh akal. Keinginan tadi ditampung, gak langsung melaksanakan, gak langsung melakukan, gak langsung mengikuti, gak langsung menuruti, maka akal ini dibuat oleh Allah. Keluar 2 pilihan. Pilihan pertama, apakah itu mengandung kebaikan, apakah itu mengandung satu budi pekerti yang mulia, apakah itu akal bisa membuktikan sesuatu kebesaran Allah,
Apakah itu tidak merugikan dirinya? Apakah itu tidak menghancurkan daripada usahanya? Ini akal. Kalau itu memberatkan akal itu, satu contoh orang yang bekerja. Ada nggak orang yang kerja yang modal 10 juta, dia pengen ngerjain proyek 100 juta? Itu tolol apa tolol? Dia punya modal 10 juta, udah dipinjemkan orang, saat ditagih sembunyi karena hitungannya untung besar kalau dibayar. Kata guru saya, masih ingetin, nggak usah ambisipin ya bah, apa itu 5 itu nyata daripada 5 juta mimpi. 5.000 kelihatan bisa buat beli apa saja, 5 juta baru namanya saja. Itu yang namanya sohibul tamani, golongan orang-orang menghayal. Tulul amal, punya angan-angan panjang. Ya, mudah-mudahan anak-anak semuanya ini dimasukkan dalam jiwa, dirasakan, insya Allah apapun yang ada pada diri kita, letaknya sembah sujud Tuhanmu sampai datang yakin kepadamu, niscaya semua itu rezeki sudah diatur. Malaikat gak tidur, Allah gak tidur. Andai kata Allah tidur 1 jam, niscaya yang kerja malam itu jual lombok berarti semua kayak patung. Kalau Allah itu lengah pada transaksi, Allah tertidur, niscaya semua makhluk diam, angin diam, nggak ada yang gerakkan sampai 1 jam. Itu udah dibagi, nggak usah bingung. Yang bingung-bingung itu akhirnya kembali dibuntal sama Allah. Saya tanya, kalian sudah bisnis? Iya. Kamu udah kerja keras? Iya. Siang dan malam? Iya. Kenapa utangmu banyak? Bingung gak? Mending tidur gak punya utang. Betul? Betul apa salah? Kalau gak salah betul. Sekarang ini modelnya kerja ini kayak utang-utangan. Betul apa enggak? Datang sama kiai, Gus, saya utang saya banyak. Saya bukan peramal dan dukun. Nasib saya bagaimana? Mati lebih baik daripada bayar mikir utang. Masa udah pagi, malam, siang, habis harinya stres. Terakhir tak kuat saya, guru, kenapa saya harus cerai? Suami saya bangun tidur rokok, bangun tidur minta nafkah, double utangnya, tiap hari sumpah ditagih ini belum beres, tagih ini belum beres. Lo hidup apa? Itu termasuk kekuasaan Allah atau kekuasaan setan?
Kekuasaan Allah atau kekuasaan setan? Ya mudah-mudahan itu yang tidak ada yang paling dibenci. Sekali lagi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang paling dibenci utang-utang. Andai kata dia mati, jangan disolati, bukan umatku. Gak usah dimandikan dengan air bersih, diwudui, ya kasih kabur, karena selalu ngitung bon. Masya Allah, mudah-mudahan yang punya utang besok diberes pakai apa? Mau ditagih aja sembunyi, pakai apa bayarnya? Hidup apa? Jangan nuruti seneng kalau utang. Rumah bagus utang, baju bagus utang, sepatu bagus utang, mobil mewah utang, setahun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak ono bekas kabeh, dawete ilang, jamune ilang, figurane ilang, HP-ne ilang. Masa ya, makan yang sederhana saja. Sampai sekarang ini kalau saya makan itu masakan dikirim anak-anak yang nikmat-nikmat, ya, beli pentol bakso 10.000 akeh, ya Allah. Lah kok boleh utang? Masa katanya Gus kalau kau punya utang tuh gak semangat. Goblok, wongko ini. Ya, mudah-mudahan turun mereka itu golongan orang-orang yang sesat. Jadi sesat ini bukan hanya gak sembahyang, utang gak sembahyang, ini sesat. Masa? Mudah-mudahan ya, jangan mati dulu. Jangan mati dulu sebelum lunas. Lunasi. Ini semua punya utang apa enggak? Iya. Angkat tangan yang punya utang. Angkat tangan. Nekat. Masa Allah. Masa kalah wedus. Wedus itu masih loro gak gelem utang. Masa betul apa enggak? Bebek itu gak diomah gak wani utang. Menungso, ya Allah, mudah-mudahan kalau kamu utang lihat bebek. Betul ya, mudah-mudahan hidupnya seneng, ya, diberi makan uwe, gak diberi makan ya uwe, ngelangi uwe, ngono tok wis selamat, ngono dibeleh. Masa ikhlas sing mangan sampean, makane kuala bebek. Kakean mangan sego bebek. Katanya bebek, aku ikhlas kok, sudah saya demi Allah, saya untuk manusia. Tapi hati-hati, tak sikat kolesterol. Masya Allah ya. Ini semuanya ada sanksinya. Jadi ikhlas itu pasti bahaya. Orang ikhlas itu yang balas adalah Allah. Ayam silakan, awas kamu, asam urat tak sikat, habis kau wis ya, termasuk saya. Jadi kalau makan bebek ya bebek, kamu jangan jadi penyakit ya bebek. Begitu ya. Mudah-mudahan ini anak-anak semuanya, ibu-ibu ini berani gak makan bebek? Takut kan? Ayam takut, jeruan takut,
Takut semua. Ya, sakit aja takut, apalagi mati. Masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi peringatan kita, termasuk saya. Ya, saya ini sekarang dikasih penyakit kolesterol. Jadi kalau saya makan nasi goreng sama telur, makanya kalau pengajian gak ada telur, kuningnya itu, ya Allah, mau saya bunuh, saya gak terasa. Kuningnya bahaya, kuningnya ini. Mangan telur kencang mati. Masya mudah-mudahan kamu yang muda-muda ini gak apa-apa. Nanti kalau sudah terasa cekot kamu ya, wis awak cekot utangnya aja bisa mati. Jadi udah keselamatan, ya Allah, saya kepingin udah Gus Alimin bayar nih. Wis terima kena 1.000. Gak berani ketemu saya mengundang. Wah, ini pasarannya berapa? Ya, mau ketemu aja gemeter. Dilihat dulu amplopnya. Ya Allah, pantas enggak ini ngasih Gus ini. Loh, coba ngengkek itu. Dilihat dulu. Nah, disebabkan apa itu? Memang manusia ini mata duitan. Jadi kalau nggak pakai duit, kenapa sih ketemu saya? Datang ke ulama, datang ke kiai, walaupun nggak punya uang, walaupun nggak punya ongkos, menghadap dengan bertanya, dengan indah, dengan longgar, niscaya itu bagus. Terus niatnya itu bagus untuk datang kepada ulama itu. Tapi kalau saben hari 2 hari sekali, model gak ono, pakpok. Artinya harus mengetahui saat-saat yang longgar, saat-saat yang tidak mengganggu. Ya, jangan kayak kebatinan ngaji. Teko meneng, mulai meneng, kelebon. Masa aku kelebon. Ya, mudah-mudahan itu semuanya diketahui. Karena li qalbi ahwaun mafarraqah fastajma'at mud'aka ainu ahwa'i. Dahulu banyak keinginan di hatiku, namun sejak mata memandangmu, keinginan-keinginan itu menjadi satu. Artinya sesudah memandang wajah Nabi Muhammad SAW, ya Allah, kapan sih masih muda itu dosanya masih sedikit. Di Hadramut umur 6 tahun, 7 tahun, setiap hari bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Udah langganan. Ya. Ini mimpinya apa? Bagaimana mimpi Nabi Muhammad? Yang diingat utangnya, yang diingat susahnya, yang diingat bebannya. Niscaya Nabi Muhammad SAW tidak mendatanginya, apalagi menjenguknya, karena perkara itu aku membencinya. Nah, mudah-mudahan ya, jadi ngaku aja sama Allah dan Rasulnya, ya Allah, saya ini hidup ini ditakdirkan harus hutang. Nah, nuruti takdir. Jadi kamu waktu dulu umur 120 ditulis, nanti umur sekarang sekian-sekian, jodohmu ini, nanti utangmu ini, ya, matimu begini-begini. Kamu terus mengatakan, nasib saya, buat apa saya usaha? Kan takdir saya utang. Jangan nuruti takdir tadi. Nah, pelan-pelan kita mohon kepada Allah dijauhkan dari segala hutang, ya. Saya sudah alhamdulillah nggak punya hutang, nggak punya hutang. Kalau 5 juta, 100 juta saya punya. Masa
Allah. Ya kan kita tanggung. Ya kan tenang saya, murid saya banyak, yang banyak murid-murid, Masya Allah. Kalau puno ya apa sih kena dipecok. Puno murid bukan boleh dipecok, apa di geraji. Nah, murid tidak usah bergeraji, sudah geraji dulu. Muridnya kita ini semua laki perempuan itu punya gergaji, nggak gergaji perang. Masa apa artinya gergaji? Ibu-ibu ngerti? Gregeten kayak ngaji. Ya mudah-mudahan itu semuanya. Ada satu riwayat kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, di mana beliau mengatakan jangan sampai anak-anak generasi yang akan datang, yang kelak nanti setiap mendengarkan nasihat itu belum sampai ke telinga, sudah tertutup mereka dan tidak pernah mengindahkan lagi. Itu tanda-tanda kiamat, dan itu yang aku takutkan, dan itu yang aku kecewakan. Kata Nabi, mereka sudah tidak lagi melihat kitab, mereka tidak lagi melihat Quran, mereka sudah nggak mempelajari lagi, mereka tidak ingin menghafalnya lagi, mereka tidak ingin menyenangi lagi, kecuali lembaran-lembaran yang lain disebut lembaran-lembaran syaitan. Quran adalah lembaran-lembaran dari Allah. Untuk itulah siapa yang mau selamat di dunia ini, maka peganglah kitabullah dan sunnah-sunnah itu. Jangan batal wudhu, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa, jangan tinggalkan belajar, jangan tinggalkan ulama, jangan tinggalkan orang-orang saleh, jangan tinggalkan orang-orang yang baik, jangan tinggalkan orang-orang yang mendekat kepada Allah. Niscaya kamu keluar dari mereka, niscaya kamu akan menjadi orang-orang yang rugi dan paling celaka. Ini sudah habis semua alim-alim, yang tua sudah tidak ada, digantikan yang muda. Jangankan ngerti hukum, rukun sholat nggak ngerti, rukun wudhu nggak ngerti. Akhirnya banyak orang datang berguru, banyak orang datang untuk berzikir, tetapi kepingin jadi dukun. Masa nggak belajar, ditanya ini tanya itu, yang keluar goib. Yang dimaksudkan goib alladzina yu'minuna bil gaib. Kelak kamu akan merasakan siksa kubur kalau kamu tidak taat kepada Allah. Kelak kamu dibangkitkan masyar, kelak kamu akan menyebari syirat, kelak kamu masuki hisab, yang semuanya itu tidak ada yang bisa menolong. Bapak jadi pelit, anak jadi pelit, ibu jadi pelit, anak jadi pelit, saudara jadi pelit. Nafsi-nafsi gemetar saat membawa catatan itu. Kalau tidak cepat-cepat minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, maka lazimkan, dawamkan terus, istighfar terus, salawat terus, ngaji terus, itu bakal akhirat. Biar ngantuk terus, biar bosan terus, biar lapar terus, biar susah terus. Ada satu riwayat yang tadi saya mau berangkat saja saya cerita, yaitu Habib Salim bin Jindan, kakeknya Habib Jindan membawa Habib Novel, abahnya Habib Jindan, datang ke Bogor, ke Empang, untuk minta doa sama Habib Muhsin Al-Atas, Sahibul Empang Bogor, Habib Keramat. Bib, tolong anak saya ini mudah-mudahan menjadi wali Allah,
Mudah-mudahan anak saya menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang top ketakwaannya. Kata Habib Empang, saya doakan. Engkau amin ya Salim. Bisa dijadikan amin. Mudah-mudahan anakmu kena bala, mudah-mudahan anakmu kena musibah, mudah-mudahan anakmu itu dijauhi orang, mudah-mudahan anakmu dibenci orang, mudah-mudahan dijauhi oleh rezeki, mudah-mudahan gak ada duit, mudah-mudahan gak ada makan, mudah-mudahan gak ada yang reken. Kata Habib Salim dicinta, doa apa? Apa saya tarik lagi doa ini? Cukup jadi orang biasa saja, selamat dunia akhirat, amin. Kamu minta semua orang akan datang kepadamu, semua orang akan mencium tanganmu, semua orang akan minta doamu. Ya tentu kamu dapat musibah dulu. Mau nggak saya doakan begitu? Jangan. Akhirnya ya Her, memang ente berdoa mudah-mudahan anak saya jadi wali sak keturunannya. Diaminkan. Akhirnya betul. Dipisahkan Bib Jin dan Bib Ahmad, Bib Novel, semua tidak ketemu. Untuk jalan ini, jalan itu. Akhirnya kerja keras dengan menuntut ilmu, menghafal ilmu, menghafal doa, menghafal semuanya demi Allah. Inilah satu-satunya yang menjamin aku, bukan manusia. Akhirnya siapa yang untung? Yang untung siapa? Orang yang menjalankan itu, dan kami akan memberikan takaran kepada manusia sesuai dengan amal kamu. Jadi kalau amal kamu pas-pasan, rezeki juga pas-pasan. Kalau amal kamu tambah, kamu juga ditambah. Kalau kamu rajin, kamu juga diberi rajin. Kalau kamu terpaksa, Allah juga terpaksa sama kamu. Dan kamu tidak bisa dusta sama Allah. Kamu datang terpaksa, Allah juga memberi terpaksa. Hei malaikat, kamu paksa aja deh. Dia rajin, Allah lebih rajin. Dia yakin, Allah lebih memberikan. Maka tergantung niat, kembali kepada segala sesuatu yang kamu tidak bisa menipu kepada Allah dan mendustakan Allah. Maka disitulah yang disebut sampai puncak ikhlas. Ya. Orang senang itu ikhlas nggak? Orang senang itu ikhlas nggak? Kalau orang terpaksa, ikhlas atau tidak? Tidak. Kalau semua amal itu tidak ikhlas, niscaya mereka akan seperti siang dan malam. Saat malam dia kegelapan, saat siang dia kepanasan. Itulah ilmu yang harus dipahami, bahwa ketakwaan itu bukan untuk siapa-siapa, untuk dirinya sendiri, kemudian untuk dirinya sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk itulah sedikit cerita, yang mana cerita tersebut merupakan hikmah agar manusia mengetahui dan jangan melupakan mati. Pasti dan ingatlah, seakan-akan orang yang mendapatkan kebaikan itu yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik, rafi asani wa daraji. Ya Rasulullah,